Oke. Jadi dalam hal pemanfaatan sumber radioaktif ya, eh, bi- digunakan sebagai instrumen. Sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Pemanfaatan alat radioaktif dalam instrumen kesehatan ya bisa digunakan untuk diagnostik. Diagnostik itu untuk membantu kita mendiagnosa penyakit, baik yang digunakan secara in vivo atau in vitro. In vivo itu yang dilihat pada badannya. Kalau in vitro, misalnya dilakukan pemeriksaan di luar tubuh. Kalau in vivo, pemeriksaan yang dilakukan di dalam tubuh ya. Eh, untuk in vivo ini seperti adalah mesin X-ray ya. Kemudian mesin X-ray ini digunakan untuk melihat eh, kelainan anatomi ya. Kemudian alat CT scan. CT scan juga untuk menilai alat anatomi. Cuman bedanya adalah CT scan ini ditambah dengan fasilitas tomografi ya. Hmm. Sedangkan X-ray itu nggak ada fasilitas tomografinya, hanya dia berupa plain foto, foto polos begitu saja, satu satu dimensi. Kemudian CT itu artinya computerized tomography scan ya. Em, ya, jadi di luar ada suara berisik-berisik. Saya pindah posisi. Eh, nah, kalau CT scan ini adalah CT itu computerized tomography. Pernah lihat hasil CT scan nggak? Ada yang pernah lihat hasil CT scan? Nggak ada. Nah, nanti saya perlihatkan. Kemudian fluoroskopi. Fluoroskopi ini digunakan misalnya kita mau lihat pembuluh darah ya. Terus kemudian kita masukkan kawat ke dalam pembuluh darah. Kemudian kita injeksikan zat kontras ya. Zat kontras kemudian bagaimana perjalanan zat kontras tersebut. Mutia Rashida, kamu mau kuliah atau mau berbicara? Kalau nggak akan fokus untuk kuliah, mendengarkan perkuliahan walaupun ini online, kamu silakan keluar kalau ada yang mau dikerjakan yang lainnya. Ya, karena saya mengamati di sini sambil kuliah kalian masih berbicara-bicara gitu. Kalau kamu ada kepentingan yang lain, silakan keluar aja dulu.
Em, Kemudian SPEC ya, Single Photon Emission Tomography. Ini adalah suatu alat yang berguna untuk mendeteksi apa namanya em, fungsi, bukan anatomi tapi fungsi ya. Eh, saya jadi distracting ya. Em, Kalian walaupun saya melihat ini, tapi video kalian ini saya perhatikan gitu. Kalau misalnya sekali lagi saya katakan, kalau seandainya saudara nggak akan bisa fokus, masih lihat sana sini, masih ngobrol, nggak usah masuk kelas saya karena saya distracting gitu. Kalau merasa nggak perlu juga nggak apa-apa, nggak masuk, nggak ada kewajiban untuk masuk, ya. Lebih baik keluar daripada saya terganggu konsentrasi saya melihat kalian seperti itu gitu. Oke, saya lanjutkan. Eh, dalam hal ini alat single photon emission tomography ini berfungsi untuk apa namanya mendeteksi kelainan fungsi daripada organ dalam tubuh ya. Sedangkan positron emission tomography itu berperan sebagai untuk mendeteksi fungsi organ. Apa bedanya dengan spek dengan PET adalah tergantung radioaktif yang digunakan. Sementara MRI ini sebetulnya bukan menggunakan zat radioaktif ya, tetapi dia lebih menggunakan gelombang magnet ya. Hmm. Dalam hal ini, X-ray, CT scan, fluoroskopi, MRI itu mendeteksi kelainan anatomi, sedangkan SPEC maupun PET untuk menilai fungsi daripada organ. Nah, ini adalah pemeriksaan tubuh ya, artinya eh, bukan darah, tapi komposisi tubuh itu dilihat anatominya dan fungsinya. Nah, kalau pemeriksaan in vitro itu adalah misalnya diambil darah, diambil cairan, plasma, ataupun urin dan apa dan lain sebagainya. Kemudian hasil cairan tubuh tadi dianalisis di luar, di dalam lab. Maka itu disebut dengan pemeriksaan in vitro. Kemudian ada pemeriksaan lainnya yang disebut dengan eh, itu adalah ada in vivo dan in vitro itu untuk diagnostik. Sementara untuk terapi, ya, terapi atau pengobatan itu sumber radioaktif itu bisa kita gunakan untuk brachytherapy dan teleterapi. Ya. Kelihatan nggak gambar yang saya share ini? Oke, ini adalah gambar X-ray ronsen fototorak. Ya, sebentar saya akan carikan gambar CT scan.
Nah, ini adalah hasil CT scan ya, CT scan paru yang mana ya hasil CT scan paru ini yang ini ya, kita lihat kenapa ini jadinya virus corona. Oke, nggak masalah. Mana dia? Yang ini. Nah, ini adalah hasil mana ya? Atau ini aja saya coba buka dulu. Yang lengkap. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasil eh, computerized tomography atau CT scan. CT scan ini dilakukan potongannya secara ini vertical long axis, artinya kalau vertical, kalau ini paru-paru ya, nah, paru Pak ini di tengah ini adalah jantung ya, ini lobus paru kanan, ini lobus paru kiri. Nah, ini namanya vertikal. Kemudian ada potongan seperti ini, horizontal. Artinya kalau potongan horizontal itu seperti ini. Lihat saudara, dipotong dari kepala seperti ini. Jadi hanya bagian torak tapi potong kita bedakan. Hanifah, Hanifah ya, bisa membedakan hasil CT scan dengan hasil ronsen, X-ray. Bisa Bu, kalau dilihat dari gambar tadi bisa Bu. Nah, apa bedanya kira-kira? Kalau dari gambar yang saya lihatkan tadi. Kalau dari X-ray tadi nampak keseluruhan gitu Bu. Kalau CT scan itu uh, bisa secara vertikal atau horizontal gitu Bu. Nabil, Vicky ya. Ya, Bu. Ya, apa beda gambar X-ray dengan gambar CT scan? Oh, kalau CT scan dia menggunakan komputer dan juga untuk hasilnya itu pada potongan-potongan itu. Dari yang saya ceritakan tadi, apa yang bisa saudara ambil membedakan antara hasil ronsen
konvensional dengan hasil CT scan. Itu kan contohnya paru tadi. Kan bisa kepala, bisa perut gitu. Apa bedanya? Nggak tahu kamu, Nabil? Jasmine. Ya Bu, kalau kalau CT scan Bu, hasilnya itu dia potongan-potongan atau irisan gitu Bu dari tubuh, terus jadi gambarnya 3 dimensi Bu. Kalau CT scan itu dia lebih rinci, lebih tajam daripada X-ray Bu. Yang mana yang 3 dimensi? Yang CT scan Bu. Kalau ronsen X-ray, Kalau X-ray dia konvensional. Gini, saya ulang ya. kalau kalau X-ray dia 2 dimensi Bu. Baik CT scan maupun ronsen konvensional, saya ganti istilahnya ya. Saya ganti istilahnya adalah dengan dengan radiologi konvensional. Nah kalau oh belum saya share ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, saudara kira-kira paham nggak beda radiologi konvensional dengan CT scan? Radiologi konvensional itu menggunakan sinar X yang dihasilkan gambar deteksi anatomi 1 dimensi. Kalau CT scan, gambar yang menggunakan untuk menghasilkan gambarnya digunakan sinar X-ray dengan menggunakan teknologi tomografi, ya. Kemudian fluoroskopi menggunakan sinar X-ray untuk mendeteksi anatomi saluran. Tambah di sini pakai kontras ya. Ya. Nah, fluoroskopi ini menggunakan zat kontras untuk mendeteksi anatomi di saluran ya, misalnya pembuluh darah, jantung, seperti itu. Kalau SPECT dan PET menggunakan radioisotop, kalau MRI menggunakan gelombang magnet. Sekarang saya ulang. Rahma Yulia, dari penjelasan saya tadi, apa beda radiologi konvensional dengan CT scan? Kamu bukannya dulu Izin menjawab, Bu. Kalau radiologi konvensional, hasilnya itu berupa hasilnya 1 dimensi gitu, Bu. Kalau
CT scan 2 dimensi, Bu. Saya nggak pernah ngomong-ngomong 2 dimensi tadi CT scan. Kamu tolong kalau kamu dalam kelas nggak jalan-jalan, nggak di mana. Kan ini hanya tetap kamu harus duduk seperti di kelas. Bukan berarti Zoom itu kamu bisa di pasar, bisa di kolam renang, bisa di jalan-jalan naik motor, sambil Zooman, sambil belajar, atau di dalam mobil, mau kemana-mana gitu. Terus sambil hahaha begitu. Nggak begitu ya. Ini kan platformnya saja yang berbeda. Dari kita tatap muka, kita secara pertemuan langsung menjadi tatap mukanya online. Tapi bukan berarti kamu sambil jalan-jalan, kamu menerima pembelajarannya. Ini kan belajar, bukannya ketemu-ketemu ng- ngobrol biasa. Kalau nggak ada, kalau nggak ada perhatian seperti ini, gimana kamu mau paham? Orang saya serius duduk kok, kamu malah jalan-jalan. Artinya kan nggak menghargai gitu. Saya duduk menghadapin kalian. Kamu sambil jalan-jalan mendengarkan omongan saya. Bisa didengar, bisa enggak. Minggu depan kalau seandainya tidak akan Steffi, kamu jadi ketua apa tadi kan? Ketua angkatan ya? Jadi penanggung jawab mata kuliah ini, Bu. Nah, kalau seandainya ada yang lagi kondangan, ada yang dalam perjalanan, saya minta tidak usah masuk Baik, Bu. saya. Hanya yang bisa duduk mendengarkan itu saja yang masuk. Bilang sama teman-temannya, kalau tidak akan bisa buka videonya, tidak akan bisa duduk mendengarkan, nggak usah masuk kelas saya. Nah, saya lanjutkan ya. Untuk tunggu dulu. Tadi saya sudah lihatkan ronsen konvensional itu dia satu aja, dari depan ke belakang aja, satu dimensi. Kalau itu yang satu dimensi. Kalau CT scan itu ada dipotong. Kalau dia tidak juga 3 dimensi, tapi dia pemotongan computerized tomography. Kalau 3 dimensi, 4 dimensi itu kan kayak USG yang bentuknya seperti gambar, kemudian tiba-tiba bisa bentuk seperti orang, seperti itu. Clear gitu. Ini tetap potongan, masing-masing potongannya itu 1 dimensi, tapi potongannya ada vertikal, ada horizontal, ada sagital, tapi tampilannya tetap 1 dimensi, tapi potongannya yang banyak. Nah, kemudian ada lagi fluoroskopi. Sebentar, saya carikan hasil fluoroskopi. Hasil pemeriksaan fluoroskopi. Mana dia? IP. Nah, fluoroskopi itu dilakukan, ini pemeriksaannya bersifat dinamik ya, dinamik. Apa artinya dinamik? Karena pemeriksaan dilakukan saat orang itu eh, dalam pemeriksaan organ yang bergerak ya. Saya share sama saudara fluoroskopi. Nah, fluoroskopi itu dilakukan di dalam ruangan operasi. Nah, seperti ini misalnya kita mau melihat jantung ya,
kita melihat jantung, maka dimasukkan wire-nya di vena femoris ini atau vena tungkai. Kemudian wire itu masuk melalui pembuluh darah, ya. Kemudian kalau dia sudah sampai di aorta descendens, kemudian disemprotkan zat kontras sehingga nanti dia dapat menggambarkan aliran darah di arteri koroner. Ya, bentar, stop. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nanti hmm, pembuluh darah jantungnya bisa kelihatan nih. Kelihatan nggak gambar saya nih? Kalian bisa lihat nggak gambar yang saya share? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini adalah kan dia lebih hitam ya. Ini karena disebabkan oleh zat kontras. Nah, kita harus menggunakan zat kontras untuk fluoroskopi ini supaya dia bisa membedakan mana yang pembuluh darah, mana yang jaringan ya. Nanti kita akan lihat nih. Nah, misalnya di sini ada sumbatan ya. Nih, nah bagian ini berarti ada sumbatan pada arteri koroner sehingga orang ini jadi nyeri jantung, nyeri dada karena pembuluh darah yang mendarahi jantungnya tidak berjalan sempurna ini ya. Ini kalau di sini ada bagian yang kosong di sini ya. Oke, itu untuk pemeriksaan fluoroskopi sampai oke. Kemudian untuk pemeriksaan apa namanya spek ya, spek. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan bone scintigraphy. Nah, radioaktif kita injeksikan ke dalam tubuh pasien, ya. Setelah itu dibiarkan beberapa saat. Kalau untuk pemeriksaan tulang ini kita butuh waktu sampai 3 jam setelah radioaktif itu disuntikkan. Kemudian radioaktif akan terkumpul di tulang, maka kelihatan nih tulang seluruh tubuh. Ini pasien dengan kanker ya, seperti pembesaran pada daerah muka sampai lehernya ini bengkak nih, kelihatan nih bengkak pada pipi kanannya ya, pada pipi kanannya. Kemudian kita mau lihat apakah proses pembengkakan itu disebabkan oleh tumor yang sudah menyebar kemana-mana atau hanya lokal. Nah, kalau ini kita lihat dia hanya lokal belum ada apa namanya belum ada penyakit ini menyebar ke tulangnya ya. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan pencitraan PET ya, pencitraan PET. Tunggu dulu.
Nah, kalau dari spek itu hanya melihat pada tulang. Kalau ini kita melihat apakah suatu penyakit ada penyebarannya di dalam tubuh selain daripada tulang. Nah, ini saudara lihat ya. Hanya kita bisa menggunakan pad. Mana dia? Kok gambarnya jadi berubah? Saya klik ini malah yang lain pula yang muncul. Hmm, mana dia nih? Nah, mana dia ini? Nggak kelihatan. Tapi yang ini kelihatan nggak nih? Yang gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Yang ini Kurang jelas. kurang jelas ya. Ini nampak apakah dia menyebar di otak, di paru-paru, atau di mana-mana dia bisa terlihat. Ini hasil PET nih ya. Nih, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Kenapa ya? Nah, ini alatnya PET itu. Jadi pasien tidur di sini, kemudian masuk ke dalam alat ini, kemudian diambil pencitraannya. Maka gambarnya bisa seperti ini. Ya, kelihatan ini bagian. Nah, jika ada tumor-tumor, maka ini seperti ini ada penangkapan, kemungkinan ada tumor-tumor yang menyebar di dalam tubuh. Oke, ya. Nah, itu untuk PET. Kemudian bagaimana dengan MRI? Hmm. MRI itu lebih digunakan untuk menganalisis jaringan lunak, biasanya otak ya. Saudara bisa lihat ini. Jelas nggak nih? Nah, ini kelihatan bagian dari otak. Nah, MRI itu juga bisa dipotong-potong dia transversal, sagital, dan horizontal sehingga memberikan gambaran seperti ini. Ini kelihatan nih, sangat bagus ya. Dan gambar seperti ini nggak mungkin dihasilkan dengan CT scan. Ini harus dengan MRI ini. Ya, bagus sekali pencitraan yang dihasilkan pada 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 kepala ya, pada otak hasil MRI. Nah, kemudian sumber radioaktif ini tidak hanya untuk instrumentasi diagnostik, tapi juga digunakan untuk terapi. Nah, ada yang disebut dengan radiasi eksternal, ada yang disebut dengan radiasi internal. Kalau radiasi eksternal artinya radioaktif itu ditembakkan ke tubuh. Jadi ada alat yang mengandung radioaktif, kemudian ditembakkan radioaktifnya ke tubuh. Itu radiasi eksternal namanya. Tapi ada juga yang disebut dengan radiasi internal terapinya, yaitu radioaktifnya diminumkan atau diinjeksikan. Kemudian radioaktif itu mencari tempat-tempat di dalam tubuh yang ingin diobati. Ya,
Mohon maaf Bu, suara Ibu masih mute, Bu. Nah, bagian tubuh yang akan disinar diobati itu sudah ditentukan, kemudian alat ini ada jendela ada celahnya ya, celahnya sedikit, kemudian begitu celah itu keluar maka dikeluarkanlah radio sinar radioaktif dan mengenai bagian yang diinginkan. Misalnya kalau ingin di pipi ini, maka dia akan mengenai pipi tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mengenai jaringan di sekitar pipi yang lainnya. Nah, ini disebut dengan radiasi eksternal ya. Kemudian kalau radioaktifnya diinjeksikan atau dimakan, ya diminum oleh pasien, maka disebut dengan radiasi eksternal. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak sebelum kita lanjut dulu? Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik in vitro, artinya darah itu diambil, kemudian diperiksa dengan menggunakan zat radioaktif di laboratorium. Kita menggunakan teknik namanya radioimmunoassay. Nah, saya akan coba lihat cara alat radioimmunoassay. Izin Bu, suara Ibu masih mute Bu. Nah, ini adalah alat radioimmunoassay di mana kita menggunakan cairan tubuh baik darah ataupun bisa urin dan lain sebagainya. Kemudian di dalam tabung ini sudah ada radioaktif yang diikat dengan antibodi. Maka darah tadi atau cairan tubuh tadi akan dimasukkan ke dalam ini, kemudian akan terjadi reaksi antigen antibodi. Nah, berapa banyak zat antigen yang terikat dengan antibodi nanti dihitung dengan menggunakan satuan unit tertentu. Itu disebut dengan radioimmunoassay. Ya. Kemudian itu tentang apa namanya? Ini sudah saya sampaikan tadi. Kalau untuk radioaktif yang digunakan, kalau radiologi konvensional, CT scan, fluoroskopi menggunakan sinar X. Kalau SPECT ini kita menggunakan radioaktif pemancar gamma. Kalau PET kita menggunakan radioaktif pemancar positron. Kalau MRI kita menggunakan gelombang magnet. Kalau untuk terapi, kita brachyterapi atau teleterapi ini menggunakan kobalt 60 atau
kamera atau linek ya. Sedangkan ada yang disebut dengan terapi interna. Terapi eksterna yaitu terapi interna dengan menggunakan radioaktif pemancar beta atau alfa ya. Nah, ini nah, bagaimana cara kerja CT scan, X-ray, kemudian MRI ini bisa saudara lihat di YouTube, tapi sebelumnya kan saya sudah jelaskan apa perbedaannya ya dan radioaktif yang digunakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Saya ada berapa kali pertemuan, Steffi? Sebentar, Bu. Tiga kali atau 4 kali? Ada 6, Bu. Ada 6 kali. Oke. Iya, Bu. Hari ini hanya pengantar, nanti ada kelompok ya. Saya akan bagi saudara semua 34. Berapa tadi? 34. 37, Bu. 37. 37 kalau 7 kita akan bagi atas 5 kelompok ya. 5 kelompok jadi sehari akan tampil 2 kelompok itu menjelang minggu depan saya akan berikan apa namanya update-nya. Tapi sebelumnya mungkin ada satu pertemuan lagi minggu depan kuliah dengan saya penjelasan itu, setelahnya baru akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Jadi nanti ada yang kelompok lainnya ada yang 6 ya. Berarti ada 2 kelompok yang 6 dan sisanya 5 begitu. Jadi untuk hari ini cukup itu saja. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.